Halo, selamat siang Adik Karna. Apa kabar? Selamat siang. Kabar Kabar baik baik. selalu. Puji Tuhan. Amin. Adik Arnold ini sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Marin Kabupaten Merauke ya? Iya benar. Oke. Kabar hari-hari ini, akhir-akhir ini apa yang sedang? Ya terlepas dari kegiatan internal dalam organisasi, setelah itu pasti kegiatan kami juga, kehidupan di dalam sini ya seperti biasa. Seperti biasa ya? Luar biasa. Sering Berarti diskusi sering diskusi ya? Yang sering didiskusikan itu biasanya tentang apa? terkait dengan situasi hari ini. Paling-paling ya antrean BBM, lalu kemudian polemik pengesahan DOB. Nah, polemik pengesahan DOB. Nah, ini satu topik yang menarik untuk didiskusikan. Untuk menurut saya, dari kacamata De Arnold tentang polemik pengesahan DOB, ini sudah disahkan ya? Sudah tanggal Sudah 30 disahkan. kemarin. Tanggal 30 Juni 2022. Dua. Juni 2022 ya sudah Iya. disahkan oleh Jakarta di gedung DPR RI oleh Komisi 2 yang membidangi tentang kebijakan-kebijakan politik ya. Jadi Ade Arnold, kita untuk di selatan ini secara umum di tanah Papua ini kan marak dengan adanya penolakan-penolakan tentang pemekaran terkait DOB itu sendiri. Kita tahu juga bahwa di selatan secara khusus untuk di Merauke sebagai pusat sentral administrasi untuk di pemerintahan di 4 kabupaten yang ada di tanah Papua Selatan ini, Merauke ini kan dia menjadi pusat sentral. Segala macam hal itu dia menjadi dapur begitu. Merauke ini menjadi dapur, pusat sentral tentang lahirnya kebijakan-kebijakan ini. Nah, kalau ada orang tuh sendiri menyimak tentang adanya DOB ini seperti apa dari kacamata pribadi Arnold Anda dulu sebelum masuk dari kacamata sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Marin itu seperti apa? Kalau dari secara pribadi sebagai anak Papua dan juga sebagai generasi daripada tanah leluhur tanah Malin Anin, kami tidak sepakat. Saya secara pribadi sangat tidak sepakat dengan adanya pemekaran daerah otonom baru atau DOB, lebih khususnya kami di Papua Selatan. Itu memang dilihat dari berbagai macam aspek, lebih khusus eksistensi kami sebagai orang asli ini menjadi ancaman tersendiri bagi kami pemilik. Itu berdasarkan proteksi ya? Iya. Proteksi Ade Arnold secara pribadi terlepas dari sebagai seorang Ketua Himpunan Mahasiswa Marin ya. Iya. Nah, sekarang proteksi sebagai Himpunan Mahasiswa Marin Kabupaten Merauke, hal-hal yang menjadi satu kebutuhan utama ketika DOB ini suka tidak suka ini menjadi kebijakan pusat, kebijakan tetapi kita harus menyikapinya secara arif dan bijaksana. Dari kacamata Ade Arnold sebagai seorang ketua Himpunan Mahasiswa Marin Kabupaten Merauke. Saya pikir memang sudah berulang kali kita mintai sikap kita mengenai tanggapan terkait dengan sebelum pengesahan dan sampai dengan hari ini masih ada kakak lagi yang datang untuk minta sikap kita mengenai situasi hari ini ya. Mau tidak mau kita harus bersikap kritis terhadap setiap kebijakan, baik itu kebijakan di daerah, kebijakan di provinsi maupun kebijakan nasional itu sendiri. Pandangan kami dari Himpunan Mahasiswa Marin menilai bahwa ini sebenarnya sesuatu yang
harus dilihat bersama, baik itu dari Secara sivitas bijak. akademisi maupun dari sisi baik itu dari pemerintahan, legislatif, dari berbagai macam kalangan yang ada. Sebab kita sama-sama tahu bahwa ketika ada pemekaran daerah otonom baru, di situ pasti tercipta banyak peluang lapangan pekerjaan, lalu kemudian hak kaum minoritas, kaum mayoritas yang ada di dalam daerah tersebut juga harus kita lihat sama-sama. Dilihat dari berbagai macam aspek, terutama paling tidak dari sisi regulasi, lalu kemudian kehidupan sosial ekonominya, kehidupan sosial politiknya, berbagai macam aspek. Sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan yang diturunkan, misalnya seperti hari ini pengesahan DOB, pikir ini tidak menjadi banyak perdebatan di kalangan, terlebih khusus di kalangan muda, apalagi Generasi muda ya. kami anak-anak asli di sini. Saya pikir kalau kita dari himpunan mahasiswa Marin sendiri menilai bahwa ini harus menjadi perhatian semua orang, semua pihak, Dari semua pemangku kebijakan. dari semua pemangku kebijakan kepentingan yang ada di baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun dengan hari ini kita yang sudah baru berapa hari saja provinsi Disahkan disahkan. menjadi daerah otonomi baru. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa dalam penyusunan infrastrukturnya itu pasti membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, mulai dari kepangkatan golongan yang sudah memenuhi persyaratan untuk ditempatkan pada Posisi-posisi nomenklatur yang diberikan oleh Kemendagri. Dan kita sampai dengan hari ini belum tahu berapa nomenklatur yang dikasih keluar oleh Kemendagri untuk wilayah mengisi. provinsi. Itu juga kita perlu keterbukaan daripada pemerintah daerah, bahwa harus pemerintah akan tahu, diumumkan ke publik bahwa hari ini tuh nomenklatur kita itu sekian, sehingga Jumlah SDM yang harus kita siapkan juga itu untuk mengisi nomenklatur job yang- position yang nanti akan diterapkan sebagai roda pemerintahan nanti setelah iya, pemerintahan provinsi itu dia ada, terus dia punya roda pemerintahan dalam konteks provinsi Papua Selatan itu dia nanti seperti Iya. apa. Nah, itu yang memang dan memang butuh. kita juga lebih perjuangkan hak-hak kami sebagai orang asli Papua Selatan, orang-orang dari MAPI, dari ASMAT, dari Marin sendiri, Govendigul, bahwa posisi-posisi itu harus diisi oleh kita punya orang-orang sendiri. SDM yang sudah tersedia dari Iya. 4 kabupaten ini harus terakomodir. Terakomodir. Di luar dari ada SDM yang dari saudara-saudara non OAP yang sudah mengabdi di tanah Iya. Papua Selatan di 4 kabupaten ini ya. Jadi porsi pertama dan utama itu harus menjadi prioritas bagi SDM anak asli Papua yang ada dari 4 kabupaten ini ya. Iya. Itu harapannya. Karena suka tidak suka DOB ini dia sudah lahir gitu. Dan bagaimana kita harus berbicara tentang mempersiapkan SDM, kebutuhan SDM yang harus disalurkan dari masing-masing kabupaten untuk mengisi job posisi yang akan ada di pemerintahan provinsi Papua Selatan. Itu secara khusus untuk Papua Selatan. Dan memang kita ketahui bahwa untuk di tanah Papua ini kan dalam satu kebijakan langsung lahir 3 DOB. Dan ini sangat sungguh luar biasa gitu. Sebenarnya Di tengah polemik pro dan kontra. kalau Tetapi tetap dia lahir. memang kita dalam hal ini harus kembali melihat historiografinya daripada otonomi itu sendiri. Kami tidak tahu dengan daerah lain, tetapi kami sama-sama tahu sebagai generasi daripada tanah leluhur kami, generasi muda daripada tanah Animha, kami tahu bahwa perjuangan pemekaran provinsi Papua Selatan ini sudah mendahului daerah yang lain. Dan cukup menyita waktu yang sungguh sangat lama. waktu yang panjang ya. Tetapi kembali lagi kita harus melihat kenapa sampai kembali di pertanyaan tadi, dalam satu pengesahan undang-undang otsus tiba-tiba lahir 3 DOB langsung. daerah otonom baru DOB. Kembali lagi kita lihat dari sisi regulasi.
pada saat Undang-Undang Nomor 21. 21 tahun disahkan di tahun 2001 itu tidak memberikan Ruang kebijakan politik ya. enggak, bukan kebijakan politik tetapi ruang untuk mempermudah pengusulan daerah otonom baru atau dalam hal ini Pembentukan. provinsi. Ya, menjadi apa? Tidak ada ruang kebijakan politik bagi pembentukan DOB. Iya, lebih kepada syarat Syarat administrasi, geografis, itu sebenarnya ada, tapi lebih syaratnya harus mendapat persetujuan dari provinsi paling tidak utama, kalau provinsi tua gitu. kalau saya tidak salah itu kalau dalam draft